Selamat siang semuanya. Jadi pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat sebuah lagu. Tapi sebelum membuat lagu, kalian harus mengetahui dulu unsur-unsur yang terdapat dalam musik atau sebuah lagu. Jadi dalam membuat sebuah lagu itu harus ada apa aja sih? Dalam pembentukan musik secara utuh, unsur-unsur dan struktur musik mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang kuat antara satu dan yang lainnya. Pada dasarnya, unsur musik dapat dikelompokkan menjadi unsur pokok dan unsur ekspresi. Unsur pokok itu ada irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur musik. Sedangkan unsur-unsur ekspresi meliputi tempo, meliputi dinamika, dan yang terakhir warna suara. Jadi kaitannya dengan sebuah lagu yaitu sebuah lagu itu harus ada melodinya, melodi harus berirama, kemudian setelah ada melodinya harus ada harmoninya atau sebuah akord yang mengiringi melodi, serta bentuk atau struktur musiknya. Jadi lagu kalian itu bentuknya akan seperti apa. Kemudian unsur-unsur ekspresi ini meliputi tempo. Nah, tempo ini cepat lambatnya sebuah lagu. Lagu kalian itu temponya sedang, lambat, ataukah cepat. Sedangkan dinamika itu untuk membentuk sebuah emosi dalam lagunya, yaitu meliputi keras lembutnya lagu itu ketika dimainkan. Kemudian warna suara, nah ini berkaitan dengan alat apakah yang digunakan dalam memainkan lagu kalian. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama-tama dalam membuat lagu. Yang pertama yaitu bentuk atau struktur musik. Apa itu bentuk atau struktur musik? Bentuk musik dulu ya. Dalam proses analisis sebuah karya musik, bentuk musik dibagi dalam 3. Yang pertama, bentuk lagu satu bagian, terdiri atas satu buah kalimat saja atau biasa disebut huruf A, banyak ditemui dalam komposisi lagu anak. Yang kedua, bentuk lagu 2 bagian adalah lagu yang terdiri dari 2 kalimat utuh yang berbeda, sehingga jika ada kalimat yang diulang secara utuh, belum termasuk lagu 2 bagian. Jadi 2 bagian ini meliputi 2 kalimat utuh atau kalimat di sini bisa dikatakan bait ya. 2 bait utuh yang berbeda. Jadi kalau 2 bait tapi nadanya sama itu masih satu bagian. Kalau disebut hurufnya itu nanti A, A. Kalau berbeda jadinya A, B. Kemudian yang ketiga, bentuk lagu 3 bagian adalah terdapatnya 3 kalimat yang kontras atau berbeda dari satu dan yang lainnya. Jadi ada 3 bait yang berbeda ya, A, B, C. Bisa aja ada 4 bagian juga bisa, 5 bagian juga bisa. Tapi yang biasa ditemui itu sampai dengan C. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian lebih dari 3 bagian. Nah, ini contoh lagu 1 bagian. Ada lagu Tanah Airku. Nah, kalau dilihat ini 1 bait melodi, ini adalah 1 bagian. Dari tanah airku tidak kulupakan sampai dengan ku hargai. Nah, itu 1 bagian. Kemudian diulang tapi dengan syair yang berbeda. Walaupun banyak negeri ku jalani, nadanya sama persis, tetapi syairnya berbeda. Kalau ditulis menggunakan huruf, lagu ini A, A. Jadi ini termasuk 1 bagian karena 2 kali pengulangan sama persis. Nah, Jiwa yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Ini lagunya berapa bagian kira-kira? Kalau kita amati, ini meliputi 2 bagian. Bagian 1 yang mana? Bagian 2 yang mana? Ini bagian 1. Ini pengulangan bagian 1. Kenapa? Karena nadanya sama persis. Berbeda pun hanya yang di belakang sini ya. Tapi dari awal sampai sini ini sama, cuman belakangnya berbeda. Nah, konsepnya sama, cuman belakangnya berbeda, itu tetap bagian yang sama, hanya ada pengembangan melodi di situ. Kemudian bagian B-nya yang mana? Bagian ref.
sampaikan pada jiwa yang bersedih. Nah, itu diulangi lagi refnya. Tidakkah letih kakimu berlari. Nah, itu sama. Jadi ini bagian 1, bagian 1, bagian 2, bagian 2. Jadi kalau dikatakan ini bentuk 2 bagian. A, B, B. Selanjutnya ini yang ketiga, yaitu lagunya Mesin Waktu dari Budi Doremi. Nah, kalau kita lihat ini banyak ya baitnya ya, tapi kalau kita nyanyikan atau kalau kalian tahu lagunya, ini 3 bagian. Jadi bait yang pertama di sini, kalau harus ku mengingatmu lagi. Nah, ini lanjut sampai sini, diulang lagi sama, jika melupakanmu hal yang mudah, itu sama. Jadi ini masih A. Nah, yang ini udah beda banget ya. Kalah, ku akui aku kalah. Ini bagian 2. Walaupun pendek, tapi ini melodinya berbeda sekali dengan yang ini. Nah, ini refnya. Refnya juga beda lagi. Jika aku bisa, ku akan kembali. Beda sekali ya. Nah, makanya ini disebut bagian 3. A, B, C. Ini pengulangan A, walaupun di belakang juga beda, tapi namanya juga pengembangan. Tapi secara konsep masih sama. Ini langsung ke C ya. Jadi ini A, B, C, A, C. Nah, jadi tergantung kalian. Kalau mau membuat sebuah lagu, tentukan dulu bagian A, bagian B, bagian C. Astagfirullah. Maaf, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, atau lebih. Nah, itu dulu ditentukan. Itu untuk apa? Menentukan. Misalnya kalau lagu itu intinya, kalau lagu pop ya, itu kan ada refren ya. Nah, inti judul kalian yang kalian buat itu ada di ref. Jadi silahkan kalian bangun syairnya pada sampai di refren itu intinya. Jadi yang bait 1 dan sebelumnya itu pengantar kepada ref. Jadi kalian bangun syairnya. Nah, kalau contoh lagu ini ya, ini kan dibangun juga ya. Kalau bagian ini kan dia penyesalan gitu ya. Nah, sebelum penyesalan di sini dia nggak mau mengingat, intinya gitu ya. Dia nggak mau mengingat, ini saking terpuruknya dia ya. Nah, terus dia menyesal kalau bisa aku kembali. Nah, makanya judulnya Mesin Waktu, karena dia ingin kembali. Nah, seperti itu. Nah, setelah bentuknya, kita ke struktur musiknya. Jadi kalau bicara struktur dan bentuk, kalau di badan kita ya, bentuk itu ada kepala, ada badan, ada kaki. Kalau struktur musik ada jantung, paru-paru, ginjal. Nah, jadi mereka itu saling melengkapi untuk menjadi sebuah lagu atau sebuah musik. Jadi struktur musik yaitu susunan unsur-unsur musik dalam sebuah lagu dan menghasilkan sebuah komposisi lagu yang bermakna. Sebuah lagu memiliki bentuk atau struktur yang terdiri dari kalimat, verse, bridge, pola motif, refrain, segmen, tema, interlude, dan sebagainya. Dasar pembentukan lagu mencakup pengulangan satu bagian lagu atau repetisi. Repetisi itu pengulangan ya. Pengulangan dengan berbagai perubahan atau variasi, sekuen, atau penambahan bagian yang baru, yang berlainan atau berlawanan, kontra sekali, berbeda ya artinya, dengan selalu memperhatikan keseimbangan antara pengulangan dan perubahannya. Struktur lagu sangat berperan dalam pembentukan sebuah lagu. Nah, ini saya berikan contoh struktur lagu pop yang sering kita jumpai. Jadi setelah kalian memilih bentuk musiknya berapa bagian, nah ini berhubungan dengan lagu jadi atau lagu yang ditampilkan. Nah, ditampilkan itu tidak sebatas yang nada yang ada syairnya saja, tapi ada lagu pengiringnya atau musik pengiringnya. Nah, kalau di dalam lagu pop itu biasanya ada intro, introduction, yaitu awal dari sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu tersebut. Jadi ini biasanya musik, cuman musik ya. Kemudian setelah intro ada verse, yaitu pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke bagian chorus. Bisa juga disebut bait. Nah, ini mulai syairnya di situ ya. Kemudian biasa bridge atau jembatan.
Biasanya dipakai untuk menjembatani bagian-bagian lagu. Jadi biasanya di verse mau ke ref ada bridge-nya juga. Kalau yang kembali ke tadi lagu Budi Doremi yang bridge itu bagian yang kedua. Kala ku akui aku kalah, itu dari bait 1 menuju ref ada jembatannya dulu. Jadi tidak langsung gitu ya. Nada yang dimainkan pada bridge biasanya dibuat sangat berbeda dengan nada pada verse dan chorus. Chorus, inti pesan atau inti cerita dari lagu. Nah, ini sesuai sama judulnya. Chorus menggunakan pola nada yang berbeda dan lebih nyaman daripada verse. Chord yang digunakan pun berbeda dengan verse. Karena melodinya berbeda ya, lalu akord pengiringnya juga berbeda. Selanjutnya ada refrain. Hampir sama dengan chorus, bedanya ref lebih sederhana daripada chorus. Ref sering dianggap chorus dan demikian sebaiknya. Jadi untuk yang kali ini kita anggap chorus itu sama dengan refrain ya, karena sering dianggap sama juga, walaupun sebenarnya berbeda. Nah, setelah itu ada interlude. Ini setelah ref ada nanti bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro, tapi berada di tengah-tengah lagu, tidak terdapat syair dalam interlude ini. Jadi melodi mau mengantarkan lagu lagi. Kalian pakai intro dikasihkan ke tengah setelah ref itu juga boleh jadi interlude. Nah, ini pengantar ke verse lagi. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya misalnya ada interlude, verse, bridge, ref, lalu interlude, habis itu mulai lagunya lagi. Karena kan lagu terbentuk itu tidak sebatas sekali jalan ya, pasti ada pengulangan-pengulangan. Nah, itu yang membuat durasi lagu itu lama. Tidak sekali jalan, tapi ada repetisi di situ. Selanjutnya ada modulasi. Nah, modulasi ini kadang disebut juga overtune, yang artinya adalah perpindahan nada dasar dari suatu lagu. Biasanya lagu satu putaran sudah selesai, lalu biar mencapai klimaks atau variasi ini biasanya tangga nadanya dinaikkan. Misalnya awalnya C, lalu modulasi naik ke D. Makanya kalau disamakan dari awal, ref yang pertama sama ref yang kedua nadanya berbeda. Nah, berarti itu telah mengalami modulasi. Tapi secara nada intinya, melodi intinya itu sama, cuman nadanya naik atau turun. Nah, ini ending coda outro ini sama-sama akhir tapi ada bedanya. Kalau ending ini berfungsi agar lagu berakhir lancar, smooth, dan tidak berhenti secara mendadak. Ending bisa berupa bagian intro yang diulang, bisa juga berupa bagian akhir lagu yang diulang-ulang dan berakhir fade out atau suaranya perlahan mengecil. Nah, ini pakai intro yang diulang juga bisa. Jadi ini nanti masuk sama kayak outro ya. Melodi dipakai di terakhir. Jadi outro ini sebenarnya masuk ke ending juga. Jadi melodi intro bisa dipakai di interlude, lalu endingnya ditaruhlah itu lagi di belakang untuk penutup, itu jadi ending juga bisa. Atau kalian menambahkan bagian akhir lagu yang diulang-ulang. Misalnya kayak lagunya Koyo Jogja Istimewa, kan terakhirnya itu ibarat koyo kutoku Jogja, kowe cen istimewa. Udah selesai ya, tapi kan diulangi lagi. Ibarat koyo kutoku. Nah, itu yang namanya ending, pengulangan ref bagian belakang diulangi lagi untuk penegasan. Nah, itu ending. Kemudian bagian akhir lagu yang diulang-ulang. Ini kayak lagu zaman dulu ya. Lagunya Kus Plus itu sering, jadi terakhirnya itu refrain yang diulang-ulang. Tapi lama-lama suaranya itu mengecil lalu hilang. Kayak kalau kalian mengecilkan volume lama-lama berhenti, itu namanya fade out. Jadi dikasih efek mengecil lalu hilang. Jadi kalau kalian tampil endingnya seperti itu, berarti suara kalian semakin kecil lalu hilang. Biasanya gitu, tanpa akhiran melodi. Gitu, itu ending. Outro bisa masuk sini ya. Nah, kalau koda disebut juga ekor, merupakan bagian akhir lagu yang berisi nada atau syair untuk menutup lagu. Nah, ini sering kita jumpai di lagunya yang zaman sekarang itu Yovie Widianto. Itu sering sekali membuat lagu, tapi lagu selesai ada tambahan kalimat yang bukan bagian dari yang depan, tapi nadanya sama.
lagunya Yovie yang Cintanya Aku, Tiara Andini sama Arsy Widianto. Itu kan terakhirnya ada tambahannya, kan judulnya Cintanya Aku. Terakhirnya itu satu untuk selamanya. Nah, itu kayak tagline-nya lah. Nah, itu terakhirnya tambahan kata-kata di situ itu jadi koda. Kalian kalau sering dengerin lagunya ciptaannya Yovie itu banyak ada kodanya di situ. Nah, jadi itu pembahasan tentang bentuk lagu dan struktur lagu. Silahkan kalian buat bentuknya lagunya seperti apa, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan selanjutnya. Lalu untuk elemen dalam lagu secara keseluruhan, pola lagunya mau dijadikan berapa menit, pengulangannya akan seperti apa, itu terserah kalian yang membuat lagu.